Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih. Selamat pagi, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa, belum kita dengarkan renungan firman Tuhan. Bapa yang berkata dalam sorga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih. Kalau pagi hari ini kami ada di tempat ini dalam kondisi dan keadaan sehat walafiat. Terima kasih buat anugerah yang Tuhan berikan. Terima kasih buat pertolongan Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang malam sampai pagi ini. Berkaryalah Roh Kudus. Sebelum kami menyampaikan firman-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan kuasa-Mu. Agar firman yang kami taburkan boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan yang mendengarkan. Bahkan boleh menjadi jawaban dalam setiap apapun yang dihadapi jemaat saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan segala doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing. Renungan pada pagi hari ini, di mana firman Tuhan memberikan judul firman Tuhan. Yang pertama adalah mengalami anugerah Tuhan. Saya percaya pagi hari yang kita ini, seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah, semuanya mengalami anugerah dan kemenangan dari Tuhan. Buktinya apa? Bapak Ibu bisa berdoa, Bapak Ibu bisa mendengarkan firman Tuhan. Ini buktinya, anugerah dan kemenangan sudah diterima. Kita akan melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus 4 ayat yang 8 dan sampai 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. 9. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempas, namun tidak binasa. 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Ini adalah kisah seorang yang bernama Paulus. Bagaimana Paulus bisa mengalami anugerah kemenangan di dalam situasi dan kondisi yang sulit pada waktu itu. Di mana Paulus dimasukkan dalam satu penjara, dia disiksa, dia dihina, bahkan dikatakan di dalam ayat yang ke-8, dalam 2 Korintus 4:8 dikatakan, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Nah, ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Apa rahasianya? Paulus ini bisa mengalami kemenangan dalam situasi dan kondisi yang sulit. Saya tidak tahu kondisi dari jemaat Tuhan saat ini. Apakah jemaat Tuhan juga mengalami tekanan hidup, persoalan yang mungkin hari-hari ini sudah kamu rasakan betapa beratnya tekanan hidup yang ada di sekarang ini. Terlebih dalam situasi dan kondisi di mana seluruh jemaat Tuhan mengalami ketakutan karena wabah virus corona yang melanda di seluruh dunia. Tekanan hidup inilah yang membuat hati dan iman kita menjadi lemah. Tetapi pada pagi hari yang indah ini, kita mau belajar dengan seorang yang bernama Paulus. Paulus dia bisa menghadapi semuanya itu karena yang pertama, Paulus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Hubungan yang intim itu bisa membangkitkan keyakinan Paulus
bahkan memberikan keberanian dalam dia bertindak. Nah, saya tidak tahu keberadaan jemaat Tuhan yang ada di rumah tadi. Apakah dengan virus corona yang senantiasa menekan dalam kehidupan jemaat Tuhan, sehingga jemaat menjadi lemah, tidak mempunyai kekuatan dan kemampuan. Mari kita belajar dengan Paulus. Sekalipun dia di penjara, sekalipun dia disiksa, dianiaya, tetapi Paulus dia tetap percaya kepada Tuhan. Yang pertama karena dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Dikatakan di dalam Filipi 3 ayat yang ke-8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengalaman akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dia, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih yang ada di rumah, bagaimana Paulus yang punya pengalaman pribadi dengan Kristus. Pengenalan Kristus itu membawa dia mempunyai satu kekuatan dan keyakinan. Hubungan intim dengan Tuhan itu sangat menentukan iman kita. Di saat ketakutan semua orang, tidak boleh keluar dari rumah, dalam tekanan dan stres. Tapi kalau jemaat Tuhan punya hubungan yang intim dengan Tuhan, jemaat Tuhan tidak akan mengalami stres. Kenapa? Karena punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan yang kedua, Paulus dia punya pengalaman pribadi dengan Kristus. Terdapat dalam 1 Filipi 1:13. Filipi 1 ayat yang ke-12 dikatakan, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, di saat Paulus yang menghadapi keadaan yang terjepit, tekanan-tekanan, dianiaya, tapi justru dia berada dalam penjara dalam keadaan yang terjepit, dia lebih mengenal kepada Kristus lebih dalam. Nah, pengenalan akan Kristus ini akan membawa dampak positif, sehingga Paulus mempunyai kekuatan dalam menghadapi situasi dan keadaan yang sulit. Dan bagi jemaat Tuhan yang kekasih, pengenalan akan Kristus, pengenalan akan Kristus itu akan membawa kehidupan kita lebih dekat kepada Tuhan. Kalau jemaat Tuhan dia tidak punya pengalaman akan Kristus, pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kekasih, pernahkah saudara di tengah-tengah situasi dan keadaan yang sulit, ketika saudara berdoa kepada Tuhan, lalu dalam waktu yang tidak terlalu lama, doa saudara dijawab oleh Tuhan? Itulah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Di saat itulah saudara mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Dan yang ketiga, pengalaman Paulus, dia selalu mengandalkan pertolongan Tuhan. Dia tidak mengandalkan kekuatan dan kemampuan dirinya sendiri dalam menghadapi situasi yang sulit, tetapi dia selalu mengandalkan Tuhan. Dan terdapat dalam 2 Korintus 4 ayat 8-10 tadi dikatakan, dalam segala hal kami ditinggal, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami diempatkan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Bapak Ibu saudara yang kekasih, hendaklah dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita dihadapkan dengan situasi dan keadaan yang sulit seperti yang ada sekarang ini, mari kita andalkan Tuhan dalam hidup kita. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Jangan kita bersandar kepada manusia.
Kalau kita bersandar kepada manusia, seringkali manusia itu terbatas dalam menolong kita. Tapi kalau kita bersandar kepada Tuhan, kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Sebab itu, jemaat Tuhan yang dikasih, dalam situasi dan kondisi yang sulit seperti ini, mari kita belajar meneladani seperti apa yang dilakukan Paulus pada waktu itu. Percayalah, berjalan bersama dengan Tuhan. Ada jalan keluar, ada solusi yang Tuhan berikan, yang akan memberikan kepada kita kekuatan dan kemampuan, sehingga apapun yang kita kerjakan, selalu ada pertolongan Tuhan. Percayalah pada pagi hari yang indah ini. Tidak ada orang yang bisa menutup langkah kita, kecuali kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita punya pengenalan terhadap Tuhan secara pribadi, hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita punya pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bahkan kita mau mengandalkan hidup kita seluruhnya kepada Tuhan, bukan dengan kekuatan dan kemampuan kita. Karena apa? Kalau kita mengandalkan manusia, manusia itu terbatas. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kuasanya tidak terbatas. Sebab itu, mari jemaat Tuhan yang kekasih, biarlah kuasa Roh Kudus menguatkan iman kita, sehingga kita mampu menghadapi segala tantangan. Alami anugerah Tuhan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Alami kemenangan, di mana Tuhan sudah memberikan kepada kita kehidupan yang baru. Berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan lakukan perkara-perkara yang besar. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Mari kita tundukkan kepala, kita akan akhiri renungan pada pagi hari yang indah ini. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Dalam renungan yang singkat ini, boleh membawa jemaat Tuhan yang ada di rumah kami masing-masing kehidupan yang baru, bahkan mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan, dan mengandalkan Tuhan 100%. Kita tidak mengandalkan manusia. Hamba-Mu berhenti berbicara, Roh Kudus akan bekerja. Kami percaya pagi hari ini berkat Tuhan dicurahkan bagi seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan renungan ini, dan inilah yang menjadi berkat dan kekuatan dalam kehidupan kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami alahkan segala doa dan permohonan kami. Haleluya, amin.